Halo sahabat Thompson, kembali lagi dalam channel YouTube kita, Thompson Network. Gimana kabarnya hari ini? Kami harap semuanya berada dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan aktivitas kesehariannya dengan baik. Tapi jangan lupa bahwa harus tetap sesuai dengan protokol kesehatan ya. Hari ini kita mau membahas mengenai permasalahan pada anak remaja. Ngomongin soal remaja nih, masa remaja dikenal sebagai masa peralihan. Disebut terlalu dewasa, enggak juga, tapi anak-anak enggak juga. Nah, peralihan-peralihan tersebut biasanya itu membuat para remaja ini bingung akan identitas dirinya. Apalagi mereka masa di mana menentukan pilihan masa depan mereka. Nah, hari ini kita akan membahas seputar itu dan telah hadir bersama saya seorang konselor dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sekar Jepun, Saudara Anak Agung Gede Agung Angga Atmaja. Hai. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Ya, gini-gini aja, bagus, luar biasa. Oke, siap. Kembali lagi ya di Thompson Network. Iya. Nah, Kak, kita langsung aja ke topik pembahasannya. Oke. Ngomongin soal remaja nih, kira-kira apa yang dimaksud dengan remaja dari sisi psikologi? Oke, kalau kita ngomongin tentang remaja itu sebenarnya kan itu pembahasan yang sangat luar biasa luasnya ya. Sangat kompleks tuh, mau dia di sisi psikologi, mau dia di sisi umum sekalipun gitu kan. Sebenarnya memiliki definisi yang sama sebenarnya. Jadi remaja itu kalau kita bisa definisikan gitu ya, merupakan sebuah fase, sebuah masa di mana ini adalah sebuah masa peralihan seseorang dari anak-anak menjadi seorang yang lebih dewasa. Jadi sebenarnya secara sederhananya gitu ya, secara sederhananya remaja ini adalah sebuah jembatan di mana seseorang harus melalui jembatan ini untuk menjadi seorang yang lebih dewasa, lebih matang untuk nanti terjun di lingkungan yang lebih luas gitu. Oke, itu tadi definisinya. Berarti emang paham ya bahwa definisi dari remaja tuh dari sisi psikologi adalah masa peralihan ya. Iya. Kemudian apakah para remaja ini punya ciri khas tertentu? Oh, pastinya gitu ya. Soalnya kan kalau remaja ini pasti bisa dikatakan sangat berbeda. Kalau kita sebut anak-anak udah beda banget sama remaja. Dewasa apalagi gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri remaja anak bisa dikatakan remaja itu di saat dia itu mulai masuk ke usia mungkin belasan ya. Karena kan mungkin kalau kita ngelihat bahasa Inggrisnya gitu kan. Oke. Walaupun 11, 12 yang nggak ada teen-nya, tapi 13 hingga 19 itu kan ada teen-nya. Nah, itu remaja gitu kan, teenager ya kan. Okay. Nah, bisa kita ambil dari sana gitu kan. Ambil dari sana bahwa si remaja ini di usia belasan tahun itu adalah remaja di Indonesia khususnya. Nggak tahu sih di luar sana mungkin bisa sampai 24 tahun gitu maksimalnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri 21 itu udah mulai masuk dewasa awal. Dan anak-anak yang dikatakan remaja itu mungkin akan memiliki ciri-ciri khusus seperti perkembangan dari beberapa aspek dari kehidupannya itu. Seperti perkembangan psikologis, perkembangan biologis, dan sosial ekonomi. Dimana kalau kita melihat dari biologisnya sendiri, kita akan melihat perkembangan dari fisiknya. Perkembangan organ reproduksinya gitu ya. Oh, iya. Seperti misalnya nih si anak laki-laki itu mulai dadanya membidang gitu kan. Anak perempuan mulai payudaranya membesar dan mungkin pinggulnya membesar, dan di anak laki-laki maupun anak perempuan juga akan mulai tumbuh bukan bulu sih, kalau bulu untuk unggas ya. Rambut halus gitu di beberapa bagian tubuhnya gitu. Itu dari secara biologis. Secara psikologis bisa juga secara psikologis si anak ini akan mengalami gejolak gitu ya, dalam mungkin itu hormonal ya, gejolak dalam dirinya. Dia ingin dia lebih bersemangat, dia ingin menampilkan dirinya lebih labil. Nah, di sini psikologisnya dia lebih mulai tertarik pada lawan jenis gitu kan, mulai bahkan dia di sini. Nah, di sini yang penting di psikologis ini yang penting bahwa si anak ini mulai mencari jati dirinya gitu kan. Mulai
bertanya siapa dirinya, apa dirinya gitu. Nah, di sini di psikologis ini perkembangan psikologisnya akan mulai terlihat di masa remaja. Lalu yang terakhir adalah sosial ekonomi, di mana si anak ini akan terjun ke lingkungan yang lebih luas, tidak hanya keluarganya gitu ya, tidak hanya keluarganya, tapi lingkungan yang lebih luas, teman-teman sebayanya dan segala macam. Dia harus menjadi seorang, dia akan berusaha untuk menjadi seorang yang lebih mandiri dari sebelumnya. Jadi mungkin ciri-ciri khas seorang anak dikatakan remaja itu mungkin seperti itu pada Ada umumnya. perkembangan-perkembangannya, Iya, ada stasenya. Kemudian apakah mereka punya ciri khas, kalau misalkan tadi kan disebut bisa dilihat dari umurnya juga Iya. nih, kalau bisa di Indonesia belasan tahun. Apakah dari umur belasan tahun itu, kita anggaplah dari 13 sampai 19, mereka punya masalah yang sama atau punya itu stasenya masing-masing lagi nih Kak? Jadi kan kalau misalnya remaja itu kan sebenarnya kan pada umumnya sama, pada umumnya, kecuali memang memiliki kelainan-kelainan tersendiri gitu ya. Tapi pada umumnya si remaja ini punya tiga step, maksudnya tiga level remaja gitu ya. Yang paling pertama itu adalah masa remaja awal. Masa remaja. Biasanya sih ini SMP ya. SMP ini masa-masa di mana dia tuh mulai kritis gitu ya, mulai berpikir kritis, mulai mempunyai banyak masalah gitu ya, mulai tertarik pada lawan jenis itu di SMP nih mulai Rasa kan. ingin tahunya juga Iya, timbul. lalu munculnya muncul rasa kurang percaya, gampang muncul rasa kurang percaya diri karena dia tuh kan sudah mulai tertarik sama lawan jenis, sudah mulai berusaha untuk menjadi lebih baik gitu kan. Terlihat baik dan suka mengembangkan pikiran baru gitu. Lalu yang kedua ada masa remaja madya. Nah, di sini biasanya sih anak SMA ya, anak SMA yang sangat membutuhkan teman. Disinilah proses, maksudnya fase di mana teman adalah orientasi utamanya adalah teman. Maksudnya remaja itu adalah pokoknya sama teman, Sama teman. nggak mau sama orang tua, gitu loh. Masa-masa di mana dia memberontak. Nah, di sini nih di masa remaja madya. Nah, lalu masa remaja akhir yang terakhir ini sudah mulai kayak saya sudah mulai tahu jati diri saya kemana, saya mulai remaja itu mulai matang, Lebih stabil ya. Iya, mulai stabil nih udah mulai stabil untuk masuk ke masa dewasa gitu. Nah, itu mungkin itu gininya fase-fasenya dari remaja tersebut. Oke, tadi udah dikasih tahu bahwa ada 3 tahapan. Masa remaja awal, madya, dan masa remaja akhir nih. Dalam perkembangannya, apakah ada milestone yang harus dicapai oleh seorang remaja? Ya, yang milestone yang harus dicapai tentu saja ada ya. Soalnya kan di masa remaja itu memang untuk mendapatkan sosialisasi dengan lingkungan dengan baik itu harus memenuhi, si remajanya harus memenuhi atau menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja. Namanya tugas-tugas perkembangan remaja gitu tugas ya. perkembangan. Jadi dia tuh harus menyelesaikan beberapa tugas-tugas perkembangan. Seperti misalnya nih dia harus menerima kenyataan terjadinya perubahan dalam fisiknya. Dia tuh yang dulunya serba kecil mungkin ya, itu sekarang serba besar gitu. Itu tuh harus benar-benar diterima karena itu merupakan perubahan-perubahan yang membuat mungkin di beberapa orang dia akan menjadi minder atau dia akan menjadi bingung, ini kenapa saya berubah seperti ini gitu. Lalu dia harus belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, seperti yang saya bilang, dia harus punya teman. Disinilah yang teman itu adalah hal yang penting bagi seorang remaja gitu ya. Lalu mencapai kebebasan dari ketergantungan orang tua. Nah, di sini dia harus secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung dia tertuntut untuk menjadi mandiri. Nggak mungkin dong kayak anak-anak yang selalu bergantung pada orang tuanya gitu kan. Dia harus siap untuk menuju kemandirian tersebut gitu. Lalu mengembangkan kecakapan intelektualnya, di mana dia harus berpikir lebih rasional, lebih realistis, lebih dewasa pemikirannya gitu. Itu harus dilakukan gitu ya. Lalu mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan. Untuk jaminan kehidupan mandirinya kelak nanti setelah dia dewasa. Karena dia mungkin di beberapa kasus di usia 20-an masih bergantung pada orang tua, tapi memang di usia remaja ini kita dipersiapkan untuk menjadi mandiri di usia masa dewasa tersebut gitu ya. Lalu mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap secara
rasional gitu, maksudnya dia tuh udah dianggap apapun pendapatnya dia tuh udah didengar oleh orang lain, tidak seperti anak-anak ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ada anak-anak yang jenius mungkin ya gitu kan, bisa Langsung nangkep. iya bisa nangkep atau memberikan pendapatnya dia terus diterima oleh orang, oh masuk akal ini. Nah itu di remaja tuh udah harus bisa seperti itu. Jadi seperti itu tugas-tugas perkembangan di remaja gitu. Oke, berarti emang dalam tadi step-step perkembangannya ini tugas-tugasnya juga Iya. ngikutin alurnya Iya, sendiri benar. ya. Aha. Dari remaja awal sampai remaja akhir. Iya. Nah, ini kan ternyata banyak juga ya tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang remaja nih. Berarti mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi tugasnya ini. Kira-kira kebutuhan-kebutuhan seperti apa? Jadi sebenarnya kebutuhan ini kan yang memenuhi itu bukan hanya remajanya saja, bukan dari sisi remajanya saja, tapi dari orang tuanya juga gitu ya. Orang tuanya atau lingkungan sekitarnya harus membantu remaja itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Antara lain kebutuhan tersebut tuh ada kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Dia harus mencapai sesuatu. Misalnya apa kayak gitu kan, misalnya kayak di sekolah gitu, saya ingin menjadi juara 1 gitu kan, Punya target. iya punya target, dia harus mencapai sesuatu. Lalu kebutuhan akan rasa superior, ingin menonjol, ingin terkenal gitu loh kan karena mungkin egonya tinggi gitu kan si remajanya, ya saya harus menonjolkan diri saya, saya harus paling spesial gitu. Itu kebutuhannya remaja sebenarnya gitu. Lalu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan sebenarnya berkaitan dengan yang tadi, ingin menonjol tuh sebenarnya itu ada kaitannya dengan mendapatkan penghargaan gitu kan. Lalu kebutuhan akan keteraturan, dia harus sudah mulai berpikir sistematis, harus mulai menata hidupnya sendiri gitu ya. Menata hidupnya sendiri agar lebih terkontrol gitu loh. Oke. Nah, lalu kebutuhan akan adanya kebebasan untuk menentukan sikapnya sendiri gitu loh. Dia tuh ingin, saya mau buat hidup saya seperti ini. Jadi saya akan melakukan ini untuk mendapatkan ini gitu loh. Maksudnya dia mengatur hidupnya sendiri gitu ya. Lalu kebutuhan adanya kebutuhan untuk bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ya tidak, kalau waktu masa anak-anak kan nggak mau sama cewek, kalau cowok nggak mau sama cewek, nanti ya apalah itu gitu kan, nggak mau. Tapi sekarang kita harus maksudnya remaja itu harus berpikir bahwa manusia itu adalah sama gitu loh, cewek cowok kita harus bergaul dengan itu, karena nanti di masa dewasanya kita harus berhadapan dengan itu gitu loh. Harus bersosialisasi dengan orang manapun gitu kan gitu, agar menjadi orang-orang yang maksudnya lebih baik nantinya gitu lah. Dan di beberapa kasus sebenarnya kebutuhan itu banyak sekali anak yang tidak memenuhi itu gitu loh. Misalnya kayak berusaha menonjol itu kan sebenarnya susah, dapat penghargaan itu kan tidak semua orang yang bisa dapat, tapi itu wajar, sebenarnya wajar karena memang mungkin perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan ekonomi keluarga itu akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Jadi begitu. Jadi itulah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh remaja ya. Berarti emang selain tugas dan kebutuhan banyak sekali ya, ternyata sekompleks itu. Saya belum pernah menyangka bahwa seorang remaja harus menghadapi masa-masa ini. Berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah masa krisis mereka ya, masa krisis identitas mereka, di mana mereka juga cari jati diri. Ini saya kemana nih arahnya itu kan? Benar. Apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau dikatakan, kalau kita bicara tentang krisis identitas nih ya, kita ngomongin krisis identitas. Kalau ditanya bagaimana itu bisa terjadi, sebenarnya krisis identitas itu tidak terjadi maksudnya mutlak cuman hanya di remaja saja, bahkan di dewasa pun bisa terjadi gitu kan. Kenapa? Karena krisis identitas sendiri pun gitu ya, memiliki arti di mana seseorang mengalami kegelisahan, kebingungan, ya ketidaktahuan, maksudnya ya kebingungan sih lebih tepatnya, kebingungan di mana dia tuh akan bertanya pada dirinya, ini saya ini siapa dan apa gitu loh. Biasanya sih hal tersebut terjadi bila seseorang itu mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya. Nah, kenapa dikaitkan si krisis identitas ini dengan remaja? Karena memang
dari anak-anak yang benar-benar lugu gitu ya. Kalau kita bilang benar-benar lugu, yang benar-benar kita diatur sama orang tua, diatur sama orang lain gitu ya. Dan sekarang kita harus mulai mandiri, dan banyak sekali perubahan yang terjadi pada fisik, psikis maupun sosial ekonomi yang saya bilang tadi. Itu adalah sebuah perubahan yang akan merubah kehidupan si remaja ini secara signifikan, sehingga dia akan mengalami, oh ini aku ini kayak gimana sih sebenarnya, ya kan, aku ini kayak gimana sih, aku ini harus ikut kelompok sosial yang mana sih, aku ini harus berteman sama orang mana saja sih gitu kan. Jadi disinilah peranan penting bagi orang tua. Di masa remaja ini harus benar-benar diperhatikan bahwa remaja ini sangat riskan gitu ya, untuk masuk ke atau terjerumus ke hal-hal yang buruk gitu. Jadi di krisis identitas ini kita bisa membelokkan ke hal negatif maupun ke hal positif, tergantung sekarang bagaimana kita memperhatikan anak itu. Begitu. Berarti ini PR juga buat orang tua ya. Kemudian untuk para orang tua nih yang sekarang memiliki anak yang sedang menghadapi masa remajanya, mereka untuk bisa mendampingi atau mengatasi permasalahan yang ada itu seperti apa? Kalau dikatakan bisa menghadapi permasalahan yang ada, misalnya kayak contoh ada krisis identitas gitu ya. Sebenarnya itu adalah masalah yang paling hits gitu ya. Kalau saya bilang paling hits terjadi pada remaja. Nah, sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Kalau kita bicarakan itu kan sangat simpel, tapi kalau kita praktekkan memang berat gitu kan. Tapi ada, kalau tipsnya ada tiga tips gitu ya. Misalnya menghadapi anak remaja yang mengalami krisis identitas, orang tua itu harus apa? Satu, orang tua itu harus membantu anak menentukan arah apa yang dia inginkan, maksudnya remaja inginkan. Dua, orang tua itu lebih banyak bertanya dibanding menuntut. Biasanya kan banyak orang tua yang menuntut ya. Tiga, ya sebisa mungkin keputusan yang diambil tidak diambil oleh hanya satu pihak saja, tapi bersama-sama gitulah. Ya misalnya nih kayak anak lagi mengalami krisis identitas gitu ya, dan si orang tua ini nanyain kamu mau seperti apa gitu kan, kamu mau seperti apa, kamu maunya apa. Kalau dia masih bingung, berikan pertanyaan, kamu mau seperti ini, kamu seperti ini, berikan dia pertimbangan, sehingga akan terjadi sebuah diskusi antara orang tua dan anak. Nah, hal tersebutlah yang akan membuat bisanya terjadi itu si anak dan orang tua bisa memutuskan suatu keputusan yang tepat. Ya diharapkan tepat ya, mungkin di beberapa kasus tidak tepat ya, tapi diharapkan tepat dalam kehidupan si remaja ini. Jadi benar-benar bersama dilakukan oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya, begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang itu tadi disebutkan juga bahwa masa remaja ini biasa anak-anak orientasinya lebih pengen bergaul sama teman sebayanya. Nah kadang mereka pasti risih kalau ditanya sama orang tuanya, apaan sih ini, nanya-nanya, lebih baik cerita ke temannya saja. Nah gimana tuh, orang tua juga kan pasti bingung ini, saya mau nanya ke anak saya atau mereka nggak mau ngejawab, itu gimana Kak? Oke, jadi itu umum sekali ya sebenarnya. Saya pun juga merasa seperti itu dulu waktu remaja. Waktu remaja saya merasakan itu bahwa wah kenapa sih orang tua saya itu annoying banget gitu kan, jadi kan ada orang nanya-nanya. Tapi sebenarnya nggak masalah itu karena memang ya remaja memang akan risih dengan orang tuanya saat itu gitu loh. Remaja akan risih dengan orang tuanya saat itu, tapi nggak masalah. Kita harus tetap menjalani komunikasi dengan anak. Sebagai orang tua kita harus benar-benar mengontrol, walaupun memang sebaiknya tidak mendikte sih. Sebaiknya tidak terlalu bawel gitu ya. Sepertinya tidak terlalu bawel. Mungkin kita bertanya sedikit-sedikit saja, kamu mau kemana? Cuma nanya gitu aja. Kamu mau kemana, sama siapa? Kira-kira acaranya apa? Udah gitu ya cukup gitu loh. Maksudnya nggak usah dikejarin dia belum pulang atau apapun. Selagi masih masuk akal, misalnya jam 10 atau jam 11 masih masuk akal ya remaja. Ya nggak usah dikejarin dia, karena itu sangat mengganggu bagi si anak gitu lah. Jadi misalnya kalau kamu gimana di sekolah gitu, tanya-tanya yang santai sambil makan mungkin gitu kan, nggak perlu yang harus
diintimidasi gitu kan. Tanya biar kalau dia emang nggak mau cerita ya biarkan dia bercerita dengan teman-temannya, nggak masalah karena memang di remaja ini adalah masa dimana teman adalah orientasi pertamanya dia gitu. Jadi nggak masalah, tapi kita tetap jangan capek tapi jangan terlalu bawel juga. Sebenarnya gitu aja sih, sebagai orang tua kita harus menjadi teman juga, berusaha untuk menjadi teman juga. Ya, biasanya teman yang baik itu kan biasa mendengar ya, Iya. berarti mungkin lebih banyak untuk didengerin nih Iya, anak-anaknya, kira-kira kebutuhan mereka seperti apa aja. betul. Oke Kak, mungkin untuk para sahabat Thompson, ada pesan tersendiri bagi yang nonton sekarang? Untuk pesannya, kalau menghadapi khususnya sih untuk orang tua atau lingkungan yang memiliki anak remaja gitu ya. Sebaiknya pesannya apa ya? Oh ya, tingkatkan komunikasi pada anak. Tingkatkan komunikasi pada anak, tingkatkan komunikasi pada remaja. Jadi untuk mengontrol anak, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa sekalipun gitu ya, sebagai orang tua gitu khususnya, nggak ada senjata yang paling ampuh selain komunikasi yang baik. Jadilah teman untuk para remaja, pada teman-teman remaja kita gitu. Jadi seperti itu aja. Berarti memang komunikasi adalah kunci ya, dan memenuhi kebutuhan tugas perkembangan pada masa remaja nih penting supaya dapat meminimalisir masalah-masalah yang bakalan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Angga untuk sharing-sharingnya. Untuk teman-teman para sahabat Thompson di rumah yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Thompson Network, like jika suka dan membantu. Dan sekian hari ini, saya Axel dari Thompson Network dan Angga, sampai jumpa.